Berbagai negara belahan di dunia menjadikan persoalan narkoba sebagai salah satu persoalan yang harus diselesaikan, minimal dikurangi. Karena mereka menyadari dampak yang ditimbulkan akibat problema dari narkoba ini sangat luas dan begitu mengkhawatirkan, khususnya bagi keberlanjutan keselamatan generasi bangsa. Termasuk Indonesia saat ini tengah bergegas untuk mewujudkan bangsa yang bebas dari cengkraman narkoba. Salam jumpa pemirsa, kita bertemu dalam Indonesia Bergegas. Selama 30 menit ke depan, saya Kamidia Radistia akan membantu perbincangan yang mengupas permasalahan ancaman narkoba di Indonesia. Indonesia Bergegas bersama cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional melalui program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN terus berupaya menanggulangi masalah yang kian menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Operasionalisasi pelaksanaan P4GN dilakukan oleh seluruh satuan kerja BNN, bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait dan komponen masyarakat lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Terkait upaya proses diseminasi informasi dan advokasi ditujukan ke berbagai institusi pemerintah, non-pemerintah, kelompok masyarakat, institusi keagamaan, dan media, bekerja sama dengan stakeholder dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan komunitas untuk memastikan lingkungan komunitas itu bebas narkoba, serta pembangunan alternatif untuk mengalihkan usaha yang ada, seperti semula usaha menanam ganja beralih ke usaha lain yang lebih produktif. Pemberantasan bertujuan untuk memutuskan mata rantai suplai narkoba dan lebih banyak mengungkap jaringan sindikat pengedar narkoba sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, berkoordinasi dengan instansi terkait baik nasional maupun internasional. Pemirsa, setahap demi setahap kejahatan narkoba yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan barang terlarang atau narkoba memang sudah mulai diberantas. Sementara itu, warga masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan narkoba juga terus diajak untuk tidak mau terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Meskipun narkoba sepertinya sangat sulit untuk diberantas karena jaringannya yang luas dan juga kuat, tetapi pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional BNN bersama lembaga negara lainnya tetap berkomitmen untuk tetap mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Dan hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang terhormat. Yang pertama kita punya Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional, Dr. Andes Kurniawan SHMH. Apa kabar Pak? Baik, baik ya Pak ya. Dan kemudian kita juga memiliki Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional, Dr. Andes Anang Iskandar SHMH. Apa kabar Pak? Baik, Mbak. Luar biasa ya. Amin. Jadi kita bisa langsung memperbincangkan mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba ini sendiri. Tapi di awal ini saya akan bertanya mengenai bagaimana kondisi narkoba di Indonesia. Bagaimana perkembangannya Pak? Mungkin dari Pak Kurnia. Ya, memang kondisi masalah penyalahgunaan narkoba saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena 1,99% dari jumlah penduduk Indonesia itu sudah terkena atau menjadi korban dari penyalahgunaan ini. Dan kemudian yang lebih menyedihkan adalah dari 1,99%, kira-kira hampir 4 juta orang itu, lebih banyak pada usia produktif, yaitu pada pelajar, mahasiswa, dan remaja dewasa. Nah, sehingga hal ini akan menjadi taruhan ke depan apabila usia produktif ini sudah menjadi korban atau sakit, siapa gerangan nanti calon-calon penerus atau pemimpin bangsa ini. Ya. Kemudian mungkin dari Pak Ana. Ya, kondisinya ya sama ya. Ini sangat memprihatinkan. Apalagi yang terkena remaja-remaja kita, calon generasi bangsa, ya, penerus bangsa. Betul. Nah, ini yang harus dibentengi. Karena kalau ini terjadi, maka akan terjadi kehilangan ya satu generasi ya. Betul. Itu seperti negara-negara lain, Amerika pernah terjadi itu, kehilangan satu generasi yang terkenal generasi hippies. Itu artinya mereka sudah tidak mau ngurusin negara ini. Remajanya sudah tidak mau tahu tentang negara, masa depannya kayak apa. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saya bilang ini perlu
adanya langkah-langkah penyelamatan. Biasanya dengan metode seperti apa Pak untuk langkah-langkah penyelamatan itu sendiri? Mungkin dari Pak Anu? Ya, langkah penyelamatan yang pertama kita harus mencegah bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Yang kedua, yang sudah terlanjur mengkonsumsi ini harus disembuhkan, harus dipulihkan. Betul. Kalau tidak, ini akan terus-menerus mengkonsumsi narkoba. Day to day dia akan mengkonsumsi dan itu menghabiskan kekayaan ya. Betul, betul. Karena akibat dari narkoba itu bisa menguras kekayaan mereka yang jadi korban. Betul. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah kita harus memutuskan jaringan peredaran narkoba ini. Kalau tidak, mereka akan terus-menerus ya melakukan peredaran di Republik ini. Ya, melakukan terus peredaran itu sendiri ya. Tapi dari proses advokasi sendiri, apakah juga bisa menjadi salah satu proses untuk pencegahan itu, Pak? Nah, khusus kalau kita mencegah, salah satu caranya adalah dengan advokasi. Dikhususkan kepada pemuda-pemuda atau penduduk-penduduk agar mereka paham, mengerti akan akibat atau dampak lebih jauh daripada penggunaan narkoba. Karena setelah diadvokasi ini, walaupun dia tahu, belum tentu mereka yakin kemudian terus tidak mengkonsumsi narkoba. Karena masih ada langkah lanjutan, yaitu meyakinkan mereka terus-menerus supaya mereka tahu bahwa narkoba ini benar-benar berbahaya. Benar-benar berbahaya. Ya, dan biasanya ruang lingkupnya sebatas sampai seperti itu ya Pak ya? Ya. Dan mungkin bisa disambung dari diseminasi informasi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Anang. Di samping advokasi, Deputi Pencegahan BNN ini juga melaksanakan diseminasi informasi, yaitu penyebaran informasi tentang apa yang disampaikan Pak Anang itu narkotika atau zat adiktif lainnya yang berbahaya, yang bila disalahgunakan, kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkannya dan akibat-akibatnya. Nah, informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu harus secara luas, secara nasional. Tidak bisa kelompok per kelompok komunitas. Maka itu diseminasi informasi Deputi Pencegahan mengambil dua arah kebijakan, yaitu informasi yang disampaikan dengan media elektronik dan non-elektronik. Sehingga masyarakat tahu persis kenapa itu tidak boleh disalahgunakan. Karena pada prinsipnya narkotika itu sendiri adalah obat secara medis. Tapi kalau tidak digunakan untuk medis akan berbahaya. Bukan hanya sakit, sarafnya atau otaknya juga binasa. Nah, setelah mereka mengerti informasi tentang bahaya-bahaya ini, yang disampaikan tadi oleh Pak Anang adalah mereka komitmen untuk tidak mencoba-coba menggunakan apalagi sebagai pecandu. Betul sekali ya. Ya pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perbincangan kita mengenai pemberantasan dan juga pencegahan narkoba di Indonesia. Dan tentu saja begitu besarnya dampak narkoba bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia membuat kita harus bergegas untuk mewujudkan bangsa ini terbebas dari narkoba. Jadi tetap bersama kami karena Indonesia Bergegas akan segera kembali sesaat lagi. Jadi kita langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa narkoba itu berbahaya dan dampaknya begitu luas. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ya pemirsa, dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN, Badan Narkotika Nasional tentu saja juga didukung oleh lembaga pemerintahan terkait. Antara lain adalah Kementerian Sosial. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia dan kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Makmur Sunusi PhD. Beliau adalah Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Apa kabar Pak? Baik Mbak Desi. Nah, kita langsung akan membahas mengenai narkoba di Indonesia. Kalau Bapak lihat, permasalahan narkoba dewasa ini seperti apa, Pak? Ya, ini memang masalah besar ya. Karena ini menyangkut masalah SDM, human resources.
terjadinya degradasi kualitas SDM kita, juga memang persoalannya berkait dengan kita ini kan bersaing secara global ya. Bersaing secara global berarti SDM kita harus mampu in the long term compete dengan negara-negara lain. Nah, kalau kualitas SDM kita ini nanti menurun karena salah satu persoalan adalah narkoba, itu nanti mengganggu istilah saya pada competitiveness daripada bangsa ini dalam jangka panjang. Saingan. Nah, selama ini yang sudah dijalankan program apa saja, Pak? Nah, Kementerian Sosial kan ini kan kaitannya kalau bila terjadi korban, ya kan? Kalau urusan distribusi pengedarannya urusannya BNN dan polisi lah, ya. Health sebetulnya ada satu jalur lagi, persoalannya health, kesehatan. Ini kan kaitannya kesehatan. Setelah itu mestinya selesai dari situ, ini kan dia mau balik ke masyarakat, dia mau balik ke keluarganya. Nah, situ sosial masuk sebetulnya. Dalam konteks social rehabilitation. Jadi kita memberikan mereka semacam konseling, bagaimana membuat mereka bisa berkomunikasi kembali dengan keluarganya, kemudian bagaimana persoalan ketika balik ke keluarga terjadi penolakan, perlu ada pendampingan terhadap korban, pendampingan terhadap keluarganya sendiri. Kemudian masyarakat ada penolakan, jadi ada semacam campaign, ada konseling yang dilakukan ke ini. Tugas-tugas atau mungkin semua ini Pak pasti ada hambatan di dalamnya. Biasanya seperti apa Pak hambatan itu? Ya, hambatan tentu saja begini. Ini kan hambatan utama distributor jalan terus ini. Itu tantangan utama dan saya pikir itu ya teman-teman kita yang di BNN, di polisi itu kerja berat. Nah, di tantangan di kita sekarang alasannya klasik sekali sebetulnya ya. Yang paling sekarang menjadi persoalan adalah budget. Nah, coba Anda lihat populasi yang dirilis oleh BNN dan mungkin pusat-pusat data yang lain 3,6. Kita sekarang hanya selesai itu 41.000. 41.000 itu sudah dua-dua dengan pendekatan institusional yang masuk pusat-pusat rehabilitasi yang menggunakan detox mulai intake proses, kemudian konseling sampai pada terapi komunitas, terapi community, kemudian sampai pada terminasi kemudian referral. Karena layanan kita itu dari ujung ke ujung. Setelah selesai keluar dari pagar pusat rehabilitasi itu belum selesai. Karena ketika dia balik itu kemungkinan terjadi relapse. Nah, ketika kita menghindari terjadi relapse. Nah, strategi-strategi ini sudah kita ketemu desainnya. Tapi ketika kita mau replikasi, ini kan bukan hanya di Jakarta, kan persoalan di daerah-daerah. Nah, kita mau replikasi terjadi gap ketika replikasi itu. Kenapa? Ketika mereplikasi itu kan harusnya di Pemda tersedia anggaran untuk itu. Anggaplah di Jakarta kita tersiapkan anggaran, Mama. Tapi di daerah-daerah tidak semua. Kenapa? Ini dianggap konsumtif. Hanya mengeluarkan uang. Nah, kebetulan kecenderungan otonomi daerah sekarang yang sifatnya produktif, yang pariwisata, kalau perlu infrastruktur, kita setuju lah infrastruktur. Tapi jangan semua ke infrastruktur. Infrastruktur bagus juga, tapi human resource-nya kena narkoba semua, what for gitu. Jadi harus ada balance antara istilah saya software dengan hardware. Jadi kira-kira Bapak optimis atau tidak Pak untuk Indonesia bersih dari narkoba? Kita harusnya optimis ya. Tidak ada persoalan yang tidak kita bisa selesaikan apabila kita lakukan bersama-sama. Apabila kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan penuh komitmen. Tidak usah bersila, meminimize number yang bisa kita kontrol, itu sudah lumayan. Saya yakin upaya pemerintah sekarang dengan ada undang-undang narkoba masuk pada yang lebih sistematis, saya yakin at least number terjadi penurunan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dalam perbincangan ini. Semoga upaya kita bersama dalam mencegah dan memberantas narkoba bisa sukses ya Pak ya. Ya, kita tentu yakin insya Allah dengan bekerja bersama-sama penuh komitmen kita akan selesaikan persoalan ini. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Makmur Sunusi dan tentu saja Anda masih mengikuti program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diutamakan adalah yang pertama sosialisasinya melalui pencegahan. Nah, setelah pencegahan kita harus berikan pengetahuan represifnya, penegakan hukum, lalu kita harus juga mengerti tentang rehabilitasi.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas bersama Cegah dan Berantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dan tentu saja kita masih berbincang dengan dua narasumber kita, ada Bapak Kurniawan dan juga Bapak Anang. Kita bisa lanjutkan lagi Pak pembincangan, saya akan mulai dari Pak Kurniawan mengenai program-program yang dilakukan melalui diseminasi informasi ini seperti apa? Program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Informasi antara lain kami melakukan program-program yang melalui elektronik, yaitu dengan bantuan kerjasama dengan televisi, baik televisi nasional, TVRI maupun TV swasta nasional. Di samping itu juga dengan RRI dan radio-radio swasta nasional. Dan juga memanfaatkan dunia maya atau IT yang dimana penyebarannya sangat memungkinkan tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang kita informasikan. Karena pengelolaan informasi ini juga tidak tepat kalau bagi masyarakat ini tidak bermanfaat. Kita mengharapkan informasi yang kita sebarkan melalui elektronik ini bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dilaksanakan. Di samping media elektronik, kita melakukan juga media non-elektronik. Antara lain melalui bidang percetakan, yaitu dengan surat kabar, majalah-majalah, buletin, termasuk leaflet, dan sebagainya. Di samping itu juga, diseminasi ini juga memanfaatkan bekerja sama dengan para pelaku seni di 33 provinsi, di mana pelaku-pelaku seni ini supaya dapat dengan mudah atau lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Di mana mereka nanti melaksanakan dengan cerita-ceritanya, apakah melalui wayang golek, bisa melalui wayang orang, juga seperti kesenian ubruk di Banten itu misalnya, mereka menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang bahaya daripada narkoba ini. Antara lain secara umum diseminasi dilakukan oleh BNN demikian. Oke. Dan dari bidang advokasi sendiri Pak, ini bagaimana dan model apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat? Ya memang agak berbeda kalau diseminasi itu melalui perantara ya, ada seni, kemudian teknologi ya. Kalau advokasi itu langsung kepada perorangan. Itu langsung sasarannya adalah kader, orang per orang. Ini bisa pada tahap pengambil keputusan, itu diberikan advokasi, pemahaman tentang bagaimana bahaya dan dampak narkoba. Bisa juga sebagai kader penyuluh, mereka kita jadikan, kita bangun mereka menjadi penyuluh-penyuluh handal. Dan juga bisa kader pelaksana, mereka-mereka yang melaksanakan kegiatan, mereka yang merunning, mereka yang melakukan betul ada di grassroots. Itu semuanya orientasinya kader. Jadi kita langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tahu masyarakat bahwa narkoba itu berbahaya dan dampaknya begitu luas. Iya, tapi selama ini apakah sudah ada pemantauannya? Mungkin dari bidang advokasi ada pemantauan apakah ini berjalan menjadi dampak positif di masyarakat? Iya, kader-kader itu akan menjadi berdampak positif kalau diikuti dengan program berikutnya. Kalau misalnya kader kita yang ada di lapangan itu diberikan kegiatan pemberdayaan. Nah, kader-kader ini kalau diberdayakan, diberi program pemberdayaan akan menggedok tularkan kepada seluruh masyarakat yang tidak ikut jadi kader gitu. Kemudian bagaimana kalau pengambil keputusan bisa kita lihat monitor dari bagaimana dia memprogramkan kegiatan itu di tingkat level pengambil kebijakan. Selama ini hasilnya positif Pak? Ya cukup bagus cukup ya. Bagus, cukup ya. bagus. Karena kader kita ada dua macam. Ada kader yang diberdayakan, ada kader yang sifatnya volunteer. Jadi mereka-mereka tanpa digaji, tanpa diberikan motivasi yang lain, dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan P4GN gitu. Oke, dan dari diseminasi informasi sendiri apakah hasilnya terus membaik? Bagaimana? Nah, memang itu membaik. Sebenarnya Pak Anang tadi sudah menjelaskan bahwa dengan adanya pembentuk kader dan ada kader yang memang peduli ya tentang pencegahan ini, itu merupakan satu hasil dari evaluasi sampainya informasi ini kepada masyarakat. Gitu. Bahwa masyarakat mengerti dan mulai mengerti walaupun mungkin secara semua belum, karena masih banyak juga yang belum sampai informasinya atau mereka tidak mengerti. Jadi antara diseminasi dengan advokasi, kita saling mengisi terus. Apa yang sudah dilakukan oleh diseminasi, diisi oleh advokasi. Begitu juga sebaliknya. Dan kita saling anef. Sehingga di mana daerah-daerah yang rawan atau gawat tentang narkoba, diseminasi masuk. Nah, kemudian diseminasi memberikan informasi yang tadi kami sampaikan akurat, jujur, bisa dipertanggungjawabkan tentang hal ini dan kami tidak berdiri sendiri.
juga departemen lain yang terkait. Nah setelah ini disampaikan, Pak Anang masuk dengan timnya untuk menguatkan dan menjadikan satu komitmen daripada penyalahgunaan atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Betul sekali. Jadi pemirsa, meskipun persoalan narkoba ini dianggap sebagai persoalan yang pelik yang tidak dialami oleh negara Indonesia saja ya, namun juga dialami oleh negara di seluruh dunia. Namun kita jangan sampai putus asa dan menyerah pemirsa. Ayo bergegas selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Indonesia Bergegas akan segera kembali setelah yang satu ini. Marilah kita sama-sama mencegah, menangkal, peduli dan memberantas, perangi narkoba untuk keselamatan bangsa khususnya generasi penerus. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas bersama cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentu saja kita masih bersama dua narasumber kita, ada Bapak Kurniawan dan juga Bapak Anang bersama kami di sini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini Pak. Kalau tadi dari bidang diseminasi informasi, saya ingin tahu target dari segmen masyarakatnya untuk diseminasi informasi seperti apa Pak? Jadi kalau target diseminasi sebenarnya tidak mencapai atau tidak kepada target tertentu. Semua kalangan. Segmen ya, semua kalangan, mulai usia dini, remaja, produksi, dewasa sampai orang tua. Karena informasi ini perlu disampaikan kepada halayak ramai. Kalau dari lingkungan kecil mungkin kita bisa melihat lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan sebagainya. Nah, sehingga diseminasi tidak memilah-milah. Segmen-segmen ini semua harus tahu. Dan semua karena ini sudah diundang-undangkan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan amanah. Amanah dari rakyat yang harus dilaksanakan. Salah satunya penjuru adalah BNN. Walaupun BNN tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari instansi lain maupun masyarakat luas. Karena itu kalau ingin difokuskan sementara ini, memang kita melihat kepada usia remaja menjelang dewasa. Karena pada saat-saat itu faktor-faktor pengaruh lingkungan sangat kuat. Faktor psikologis, perkembangan dari kejiwaan sehingga agak mudah dipengaruhi. Sehingga mereka ingin coba-coba atau mereka juga terpengaruh. Yang pertamanya iseng-iseng, coba, rutin, akhirnya kecanduan. Sedangkan target kami dari diseminasi termasuk advokasi, itu ukurannya prevalensinya menjadi turun. Tahun 2011 menjadi 1,5%. Berarti yang sudah sakit atau terkena berobat dan pergi untuk direhabilitasi. Dan rehabilitasi ini ditanggung oleh negara. Dan kalau dari bidang advokasi sendiri Pak, tantangannya seperti apa? Karena kan berhubungan langsung dengan korban ya. Ya. Jadi kalau segmentasinya sama ya. Segmentasi pasti sama. Jadi kita tetap melakukan segala macam kegiatan untuk segala strata masyarakat, termasuk mereka-mereka yang misalnya disable gitu ya, itu juga kita lakukan. Kemudian mereka yang the have juga kita lakukan, di bawah juga kita lakukan. Hanya berdasarkan hasil penelitian itu kita berfokus pada usia-usia remaja, pelajar, kemudian usia-usia pekerja, itu yang menjadi fokus garapannya. Jadi ini terus-menerus kita advokasi ya agar agar mereka itu bisa mengurangi, bisa sadar ya, yang belum pernah pakai jangan sampai pakai, yang sudah terlanjur pakai bisa berhenti. Tapi berarti kalau usia yang tadi Bapak bilang adalah produktif ini berhubungan dengan kejiwaan, itu menjadi tantangan ya Pak ya? Menjadi tantangan dan tentu saja menjadi hambatan juga. Bisa seperti itu. Ada mungkin hambatan lain Pak? Ya, tantangan kita selama ini cuma satu Mbak. Masyarakat itu tidak yakin kalau narkoba itu berbahaya. Itu yang paling penting. Kalau masyarakat ini sadar, mengerti, yakin
dampaknya sangat berbahaya, baik dari segi kesehatan maupun dari keuangan kita, itu mereka pasti tidak mengkonsumsi narkoba. Gitu. Jadi keyakinan itu harus ditanamkan, harus terus-menerus diyakinkan. Karena kalau hanya sekedar tahu narkoba berbahaya, kenyataannya mereka masih mengkonsumsi. Semua orang tahu kalau narkoba itu berbahaya, tapi kenapa banyak di antara kita masih tergiur masalah narkoba. Betul, gitu. betul. Hambatan sendiri mungkin Pak ya? Saya tambahkan sedikit tadi yang sampaikan Pak Anang. Memang yang betul, mereka tahu itu berbahaya. Tapi mereka mungkin lebih pikir sebagai lifestyle. Kalau mereka tidak menggunakan, mereka anggap tidak modern. Atau ini dianggap sebagai obat kuat. Atau untuk memecahkan masalah, solusi. Padahal bukan solusi yang mereka temukan. Akhirnya mereka justru menemukan penyakit. Seperti nikmat sesaat. Nikmat sesaat untuk menghindar dari penderitaan atau yang ini. Jadi memang yang terkena ini atau yang menggunakan tidak hanya yang berduit, yang tidak berduit pun menggunakan. Karena memang problem orang macam-macam. Nah, memang tantangan itu sama yang disampaikan oleh Pak Anang. Mereka itu tahu tapi mungkin tidak peduli. Nah, justru memang di sini kegiatan cegah tangkal, kepedulian itulah yang penting. Mencegah saja, menangkal tapi tidak peduli, repot. Nah, ini bagaimana solusinya secara konkret? Solusi yang kami lakukan selama ini, kami tidak bekerja sendiri. Yang tadi kita bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, dengan Kominfo, juga dengan Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Pemda, kemudian dengan Balai POM. Dan dalam pemberantasan mungkin bisa dilihat di media cetak atau elektronik, kerjasama BNN dengan imigrasi, dengan bea cukai, karena tempat masuk keluar dari barang-barang berbahaya itu sangat besar, sangat luas karena negara kita kepulauan. Geografi juga menjadi tantangan bagi aparat BNN dan petugas kepolisian ataupun yang menangani ini. Nah, kalau dari Pak Anang juga, ini bagaimana untuk masyarakat bisa terjun langsung untuk membantu pemerintah mencegah dan menanggulangi narkoba ini? Nah, itu harus didorong, ada kiat khususnya itu ya. Harus didorong, harus diberdayakan dan harus dimotivasi. Dan itu memang program daripada di luar cegah. Karena ada di BNN ini ada program namanya pemberdayaan masyarakat. Iya, terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat seperti apa dari Pak Anang? Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bergegas, ya, bergegas, ya, jangan sampai kita terpengaruh narkoba, kemudian ajak masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, ajak berhenti. Yang ketiga, kalau ada peredaran narkoba, segera lapor aparat. Betul sekali. Dari Pak Kurniawan? Kami menghimbau pada masyarakat, juga segenap komponen bangsa, mulai dari tingkat terkecil yaitu keluarga, agar meningkatkan keimanan dan takwa. Karena dengan iman dan takwa inilah, cegah tangkal itu sebenarnya pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kalau kita sudah mampu untuk hal ini, insya Allah ini tidak akan terjangkit ke kita. Kenapa saya katakan demikian? Masalah sindikat, jaringan itu mengintip. Ibarat seekor musang mengintip ayam. Kapan ayam lengah akan diterkam. Untuk itu, himbauan saya, marilah kita sama-sama mencegah, menangkal, peduli, dan memberantas, perangi narkoba untuk keselamatan bangsa, khususnya generasi penerus. Betul sekali. Pemirsa, benar-benar hanya kerjasama antar berbagai pihak, bergandengan satu sama lain antara pemerintah dan juga masyarakat, cita-cita Indonesia bebas narkoba pasti bisa terwujud. Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir bersama kami di sini. Tentu saja perbincangan ini semoga menjadi perbincangan yang bisa memperkuat komitmen kita dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba. Dan sekarang sudah saatnya kita pamitan dulu Pak. Demikian pemirsa program Indonesia Bergegas kali ini. Saya Kamidia Radisti dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bersama untuk mencegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.